Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ikhwah sekalian, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin bab ke-27, hadis nomor 235 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-9 dari bab 27, masih membicarakan tentang kehormatan kaum muslimin dan juga bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para sahabat termasuk kita dalam penuh kasih dan sayang. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anha radhiyallahu anha, dan diriwayatkan hadis ini masih oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, yaitu para sahabat, untuk menyambung puasa. Artinya tidak buka dan tidak sahur, nanti kita akan jelaskan. Jadi secara umum Rasulullah melarang kita untuk menyambung puasa 1 hari, 2 hari dan selanjutnya tanpa buka, tanpa sahur. Ini yang disebut dengan wisal, saum wisal. Kenapa demikian? Rahmatan lahum, itu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada mereka, kepada para sahabat dan juga kita semuanya, umatnya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya. Kita tahu sahabat itu orang-orang yang paling semangat dalam beribadah, ya. Dan ketika melihat satu kesempatan untuk melakukan satu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka mereka pun menginginkan untuk melakukannya, karena meyakini tidaklah sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah kecuali itu adalah suatu kebaikan. Faqalu, lantas para sahabat bertanya, innaka tuwasil, wahai Rasulullah, Anda melarang kita untuk wisal, menyambung saum. Kok kami lihat Anda juga melaksanakan saum wisal tersebut? Qala, lalu Rasulullah menjelaskan, inni lastu kahayatikum, wahai sahabatku, aku ini tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, ya. Inni abit, ketika aku bermalam atau tidur, yut'imuni rabbi wa yasqini, Allah memberikan makan dan minum kepadaku. Baik. Hadis ini pertama, larangan saum wisal. Saum wisal itu puasa yang disambung tanpa ada buka dan sahur. Maka dalam penjelasannya, rinciannya, wisal itu kemungkinan ada 3. Yang pertama, kita nih sekarang saum, semuanya puasa Senin. Sekarang hari Senin kan? Banyak yang saum Senin, insyaallah. Nah, pas maghrib kita buka, kemudian tidur, nanti sahur gak makan sahur, terus tuh sampai maghrib lagi. Jadi buka saja di maghrib tanpa ada makan sahur. Ini pertama. Yang kedua, pas datang maghrib gak buka, gak makan. Nanti pas makannya kapan? Pas sahur. Jadi bukanya sahur saja, berarti nyambung dari sahur ke sahur, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika maghrib gak makan, ketika sahur gak makan pula, sambung, berarti menyambung dua hari itu. Nah, ini wisol juga. Nah, rinciannya
berbeda. Kalau yang gak makan malam, gak berbuka dan juga gak sahur, artinya menyambung 2 hari. Maka para ulama sepakat wisol yang semacam ini terlarang. Wisol yang semacam ini apa? Terlarang karena Rasulullah melarangnya. Tapi mereka berkhilaf apakah larangannya itu lil tahrim atau lil karah. Apakah larangannya makruh atau untuk suatu yang haram. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ini larangannya larangan lil karaha, sesuatu yang makruh, tidak sampai derajat haram. Kenapa demikian? Pertama, Rasulullah melakukannya dan juga para sahabat melakukannya. Setelah itu sampai 2 hari, sambung lagi sampai datang bulan Syawal. Kata Rasulullah, seandainya tidak datang hilal bulan Syawal, aku akan tambah lagi kalian supaya tahu gimana rasanya. Bisa sedikit menekan para sahabat karena mereka memaksa ingin melakukan wisal. Nah, kalau misalkan itu suatu yang haram, Rasulullah gak mungkin mengizinkan sahabat untuk melakukannya. Dan juga dilakukan oleh sebagian para sahabat lain seperti Abdullah bin Zubair sampai 15 hari wisol, 15 hari, bayangkan makan nggak minum tuh 15 hari panjang. Dan juga para sahabat yang lainnya. Dan Allah alam, pendapat jumhur insyaallah pendapat yang kuat sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ya. Kemudian yang kedua, yang buka saja atau sahur saja. Yang buka saja atau sahur saja. Nah, ini bagaimana? Maka ini hukumnya jawaz, mubah, boleh. Ya, ini hukumnya apa? Mubah, tapi khilaful aula, menyelisihi suatu yang utama. Karena Rasulullah mengatakan, bahkan Allah sendiri, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil tsumma atimus siyama ilal lail. Allah membatasi bahwa puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, Rasulullah mengatakan la yazalun nas fi khair ma ajalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan apa? Berbuka. Bahkan sunnah itu segera berbuka. Kalau bahasa orang tua, tongdur amblem. Jadi gak nunggu-nunggu lagi ya. Bahkan yang muadzin itu sebelum azan dia apa? Minum dulu, tapi jangan sampai makan dulu. Kalau bala tilu. yang di rumah nunggu-nunggu ini kapan azan, padahal dia lagi makan sate ya. Nah begitu, jadi sunnahnya segerakan makan dan minum. Jadi walaupun boleh ditakhir sampai setelah isya, sampai subuh, bahkan sahur boleh, tapi itu khilaful aula, menyelisih suatu yang utama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas hukum misal yang sambung itu tanpa makan, buka dan minum itu apa? Makruh. Yang kedua, sahur saja atau makan buka saja itu khilaful aula. Nah, lantas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal? Seandainya itu terlarang, maka Rasul mengatakan, ini kekhususanku. Sesungguhnya aku itu diberi makan dan minum oleh Allah. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah diberikan makanan dan minuman dari surga. Nah, baik di siang hari ataupun malam hari. Tapi wallahu alam, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya, kan dalam kaidah begini, al jazaa biqadril masyaqqah. Balasan itu, pahala itu sesuai dengan masyaqqah suatu pekerjaan. Seandainya diberi kasih makan dan minum, berarti Rasulullah tidak ada masyaqqah, sama. Berarti pahalanya pun biasa-biasa saja. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, Rasulullah tidak diberikan makan dan minum jasadi, tapi giza ruh, diberikan gizi yang berkaitan dengan ruh, yaitu cinta. Karena kecintaan Rasulullah terhadap Allah itu melupakan segalanya. Nah, kita bisa bayangkan, dengan cinta itu lapar hilang. Orang beribadah, sholat
panjang sampai kakinya bengkak, puasa tidak buka dan tidak sahur. Itu kuat Rasulullah karena makanan ruhnya, yaitu cintanya lebih besar daripada makanan yang dimakan oleh jasadnya. Nah, kita sekarang bisa lihat anak-anak ada yang bisa main HP 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, bahkan ada 1 pekan tidak makan, tidak minum, sampai suatu saat membudah. Sampai ininya apa? Keluar budah. Gitu. Saking lupa makan, lupa minum karena main apa? Main game. Kenapa? Karena saking cintanya dengan permainan. Begitupun orang kalau sudah cinta kepada Allah, ketika puasa itu tidak terasa berat, karena beratnya itu sudah tertutup dengan rasa cintanya. Itu disebut dengan gizaur ruh, makanan ruh yang tidak sembarang orang bisa merasakannya, kecuali ikhwah-ikhwah yang ada di masjid ini saja. Insya Allah. Nah, begitu ya. Kemudian selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukti cintanya kepada kita, yang kita harus menyadari kecintaan Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.